Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Polda Kalimantan Selatan mengamankan satu tersangka berinisial WT diduga melakukan ujaran kebencian dari salah satu etnis dengan memasang pamflet di beberapa titik. Pemasangan pamflet ujaran kebencian bukan saja di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan, melainkan 14 kota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Inayah Wulandari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena hate speech dalam pandangan Muhammad Quraisy Shihab. Hate speech atau yang sering kita sebut dengan fenomena ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang menyerang atau merendahkan seseorang ataupun kelompok berdasarkan karakteristik. Nah, fenomena ini seringkali menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, serta diskriminasi. Adapun contoh-contoh fenomena hate speech. Kamu kulitnya hitam. Kamu bodoh, suka bermalas-malasan. Orang Islam adalah teroris, tidak layak untuk hidup. Nah, fenomena hate speech atau ujaran kebencian dalam lingkup publik digital yang berdampak pada nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Padahal Al-Quran sudah menegaskan betapa pentingnya menjaga lisan sebagai dari bagian akhlak mulia dan pengendalian diri. Fenomena ujaran kebencian atau yang sering kita sebut dengan hate speech yang banyak muncul di dunia digital saat ini menimbulkan masalah sosial yang cukup serius. Media sosial yang seharusnya digunakan orang untuk berbagi informasi dan menjaga hubungan baik, seringkali membuat orang bertengkar, saling memprovokasi, dan menyebarkan kebencian. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mengubah moral dan keagamaan masyarakat. Dalam situasi tersebut, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga ucapan dan menghindari kata-kata yang bisa merugikan orang lain. Nilai moral dalam Al-Quran menegaskan bahwa etika berkomunikasi bukan hanya masalah sosial, tetapi juga bagian dari keimanan. Nah, karena itu, kita harus memahami ajaran Al-Quran tentang menjaga ucapan agar mampu menghadapi tantangan komunikasi di era digital saat ini. Telah dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab tentang fenomena hate speech di era modern. Dalam tafsirnya, ia menegaskan bahwa menyampaikan ucapan tidak hanya berarti menghindari kata-kata yang kasar, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab seseorang untuk menjaga ketenangan masyarakat, menghormati orang lain, dan berkata jujur. Di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan menegaskan larangan keras terhadap prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan mengunci. Prasangka yang tidak didukung bukti yang jelas dinilai sebagai dosa karena sering menjadi awal dari perilaku negatif, seperti memata-matai dan membicarakan aib sesama. Al-Quran menggambarkan perbuatan ghibah dengan perumpamaan yang sangat menjijikan, yaitu seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Nah, perumpamaan ini menunjukkan betapa buruk dan tercelaknya perilaku tersebut dalam pandangan Islam. Karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjaga sikap, bertakwa kepada Allah, dan segera bertaubat atas kesalahan yang dilakukannya. Namun, sementara itu, dalam penafsiran Quraisy Shihab dalam Quran Surah Qaf ayat 16-18, beliau menegaskan bahwa Allah sangat dekat dengan manusia, bukan secara fisik, tetapi melalui pengetahuan dan pengawasannya yang sempurna. Allah mengetahui setiap lintasan hati, niat, dan pikiran manusia, bahkan yang paling tersembunyi. Selain itu, setiap ucapan manusia selalu dicatat oleh malaikat tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Penafsiran ini mengingatkan kita bahwa manusia harus sangat berhati-hati dalam berbicara karena setiap perkataan memiliki konsekuensi moral dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi digital saat ini, di mana orang mudah berbicara tanpa memperhatikan etika.
Oleh karena itu, tafsir Al-Misbah dapat menjadi pedoman dalam memahami pesan Al-Quran untuk membangun cara berkomunikasi yang santun, penuh empati, dan bermanfaat di media sosial. Hate speech dapat dicegah dengan melalui beberapa cara. Yang pertama dengan mengedukasi dan penyebaran informasi yang benar tentang isu-isu sensitif. Yang kedua mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antara individu dan kelompok. Yang ketiga memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku hate speech seperti denda atau penjara. Yang keempat menyuarakan penolakan terhadap hate speech. Yang kelima mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat mencegah hate speech. Nah, penting untuk kita memahami dan mencegah hate speech dengan cara yang tepat seperti edukasi, dialog, memberikan sanksi, dan menolak hate speech secara terbuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.